Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Ekonomi Sumber Daya Alam akan mempresentasikan mengenai penggunaan potasium sianida pada nelayan. Berikut penjelasannya. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Untuk yang pertama, di sini ada saya sendiri, Gustia Suci Istifari dengan NIM 190321100015. Kemudian ada teman saya, Marsha Zulfia Zalsadila dengan NIM 1903210063. Kemudian ada Zaki Anwar Karim dengan NIM 190321100090. Ada Fernanda Widya Silviana dengan NIM 1903210099. Kemudian ada di Diajeng Tri Kusuma Pratiwi dengan NIM 1903211000120. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Kalimantan Timur mengamankan seorang nelayan pada 29 Oktober setelah kedapatan menangkap ikan menggunakan bahan kimia potasium di perairan Berau. Dari tangan tersangka, polisi mendapati ikan hias berbagai jenis yang dilindungi sebanyak 600 ekor, serta bahan kimia potasium seberat 2 kg. Selanjutnya, ikan hias hasil tangkapan tersangka kembali dilepaskan ke habitatnya di perairan Berau. Rekan-rekan, kami ingin sampaikan bahwa pada tanggal 31 Oktober, hari Minggu, sekira jam 14.30, memang benar bahwa unit Intel Air di Polair Polda Kaltim telah mengamankan sebuah perahu nelayan yang diduga ditemukan di situ berisi ikan jenis-jenis ikan hias yang diperoleh dari laut, ya, yang kemudian diamankan dan ikan itu dilindungi. Dan kita sudah koordinasi dengan DKP provinsi dan akhirnya barang bukti ikan yang berjumlah 860 ekor itu kita rilis, kita lepaskan di laut sebanyak 852 ekor jenis Angel Napoleon, kemudian jenis Boston, jenis keranjang Bali, dan jenis gobi kuning. Tersangka dikenakan Undang-Undang Perikanan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Perbuatan tersangka juga merusak ekosistem di laut. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada pembahasan pertama yaitu identifikasi masalah yang terdapat dalam video. Di dalam video pada 29 Oktober 2021, seorang nelayan menangkap ikan hias yang dilindungi dengan menggunakan bahan kimia yakni berupa potasium di perairan Berau. Ikan yang ditangkap sebanyak 600 ekor dan bahan kimia potasium yang digunakan sebanyak 2 kg. Target yang dibius dengan potasium ini adalah ikan hias atau ornamental fish dan ikan karang konsumsi. Penggunaan bahan beracun pada kegiatan penangkapan ikan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap ikan hias dan ikan karang hidup untuk dikonsumsi. Ciri-ciri ikan yang ditangkap menggunakan potasium yakni mata ikan rabun atau kabur, yang kedua kulit ikan berwarna kusam atau pucat. Untuk selanjutnya yakni dampak dari penggunaan potasium terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang pertama di sini menimbulkan kerusakan pada ekosistem perairan seperti ikan-ikan dan terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan atau biota lainnya akan mati dan rusak. Yang kedua yaitu lingkungan perairan akan tercemar. Yang ketiga mengalami kerugian yang sangat besar seperti matinya ikan-ikan kecil maupun ikan besar termasuk telur-telurnya dan hancurnya terumbu karang. Yang keempat yaitu pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan juga ikut berkurang, sehingga berpengaruh juga terhadap kesejahteraan dan perekonomian nasional bangsa yang semakin menambah kerawanan sosial karena lahan mata pencaharian nelayan mulai berkurang. Yang kelima yaitu perairan menjadi kritis dan pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang mahal. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada YouTube, yakni yang pertama adalah melalui pemberlakuan hak ulayat
laut di era otonomi daerah sebagai solusi pengelolaan perikanan berkelanjutan. Nah, di samping terjaganya sumber daya ikan dari kegiatan penangkapan yang merusak, hak ulayat laut juga dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat pesisir, khususnya pada nelayan kecil. Dan hal ini dikarenakan adanya penegakan hukum yang tegas bagi para pelanggar, serta adanya kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya yang kedua adalah pemberlakuan awik-awik. Menurut pasal 3 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam menciptakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, maka seharusnya masing-masing Pemda membuat model kebijakan pembangunan yang jelas untuk wilayah pesisir dan juga laut. Dan terciptanya awik-awik ini merupakan strategi adaptasi masyarakat nelayan yang dimaksudkan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia di lingkungannya guna mengatasi tekanan sosial ekonomi. Dan yang ketiga adalah pengelolaan perikanan oleh pemerintah pusat atau yang disebut dengan Centralized Government Management atau CGM dengan aparat TNI beserta polisi sebagai penegak hukumnya. Nah, penegakan hukum serta penambahan jumlah personil dan juga fasilitas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, pelibatan masyarakat dari perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan sehingga merasa memiliki aturan tersebut. Nah, selanjutnya adalah dengan melakukan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk kriteria usaha perikanan yang berkelanjutan, yakni yang pertama adalah menerapkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, yang kedua jumlah hasil tangkapan tidak melebihi jumlah yang diperbolehkan, yang ketiga kegiatan usaha yang menguntungkan, yang keempat investasi rendah, yang kelima penggunaan bahan bakar minyak yang rendah, dan yang keenam adalah memenuhi ketentuan hukum dan juga perundang-undangan yang berlaku. Dan tentunya beberapa solusi dari permasalahan di atas diupdate dari beberapa sumber terpercaya, yakni sumber jurnal, yakni yang pertama melalui jurnal kasus awik-awik di Lombok Barat oleh Ahmad Solihin dan juga Arif Satria, dua melalui jurnal strategi pengelolaan sumber daya perikanan karang untuk pemanfaatan berkelanjutan, studi kasus Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Irian Barat. Oke, selanjutnya adalah peran stakeholder. Yang pertama adalah pemerintah. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP menggelar kampanye dan edukasi penanggulangan destructive fishing. Direktorat Jenderal PSDKP juga menggelar rangkaian kegiatan lainnya mulai dari edukasi kepada siswa sekolah dasar mengenai penyebab kerusakan terumbu karang dan larangan penangkapan ikan menggunakan bom dan racun. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan di Republik Indonesia. Apabila diketahui atau didapatkan cukup bukti terhadap oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara selama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Selanjutnya adalah peran stakeholder masyarakat. Jadi melihat luas wilayah perairan Indonesia yang begitu luas dan amat kompleks permasalahannya, menuntut peran dan tanggung jawab yang sangat besar yang harus diemban oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan. Namun, terkadang terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, serta jumlah personil pengawasan masih menjadi kendala utama dalam mencapai tujuan pengawasan yang optimal. Maka dalam pasal 67 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dinyatakan bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan perikanan. Berdasarkan sebab-sebab yang saya sebutkan tadi, maka diperlukan suatu pengaturan lebih lanjut dalam sistem pengawasan yang interaktif, yaitu dalam bentuk pedoman umum sistem pengawasan berbasis masyarakat yang selanjutnya disebut Siswasmas, tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Baik, selanjutnya adalah peran stakeholder di dalam dunia industri dan juga bisnis. Yang pertama di sini perusahaan yang bergerak di dunia industri ataupun bisnis pada perikanan hias maka harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Perusahaan penangkap ikan hias harus mematuhi peraturan yang ada terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perusahaan bisa melakukan CSR terkait dengan kepedulian lingkungan. Misalnya dengan melakukan program ekoliterasi pada anak-anak, pada nelayan dan masyarakat yang ada di pesisir pantai. Yang ketiga adalah bisa melengkapi perizinan usaha perikanan. Contohnya adalah surat izin usaha perikanan atau SIUP. Yang keempat adalah melakukan rehabilitasi ekosistem. Pihak yang memperoleh manfaat
dari sumber daya laut wajib melakukan rehabilitasi sumber daya kelautan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan juga keanekaragaman hayati. Kemudian adalah peran stakeholder dari perguruan tinggi. Yang pertama adalah di sini perguruan tinggi dapat melakukan penelitian lanjutan terkait dengan berdampak penangkapan ikan hias menggunakan apotas terhadap ekosistem laut. Tentunya di sini perguruan tinggi juga harus memaparkan hasil penelitiannya dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan dampak dari penangkapan menggunakan apotas. Nah, yang kedua adalah perguruan tinggi bisa mencetak kader bangsa yang peduli terhadap lingkungan. Di sini perguruan tinggi harus bisa mencetak mahasiswa yang peduli terhadap ekosistem lingkungan seperti ekosistem laut dan juga berbagai macam makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, yang ketiga adalah perguruan tinggi harus bisa melakukan sosialisasi. Sosialisasi di sini dapat dilakukan terkait dengan program peningkatan kesadaran masyarakat secara rutin, dan di sini dapat dilakukan melalui sosialisasi ataupun kampanye dan juga pemberian edukasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait peran stakeholder, yaitu lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM memiliki peran penting dalam transformasi perikanan yang terjadi di Laut Berau. Dalam bentuk kesuksesan LSM ini dalam menjalankan program pelestarian lingkungannya, yaitu dengan upaya penyadaran yang kemudian menghasilkan sikap dan perilaku yang positif dari para nelayan. Selanjutnya yaitu terdapat 3 peran stakeholder NGO atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Yang pertama yaitu ada pembina, di mana mengedukasi masyarakat untuk beralih menangkap ikan hias yang ramah lingkungan dengan menggunakan jaring penghalang atau barrier net dan serok atau scope net. Yang kedua yaitu sebagai motivator, di mana memotivasi nelayan dengan lembaga swadaya masyarakat berpura-pura sebagai eksportir yang hanya ingin membeli ikan-ikan hasil tangkapan yang ramah lingkungan, tidak menggunakan cyanida dan membayar lebih atau menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Yang ketiga yaitu sebagai fasilitator, menjadi media penggerak untuk menggerakkan nelayan agar menjalankan pelestarian lingkungan dengan mengadakan sosialisasi dan pendampingan untuk bersinergi mengembalikan kelestarian ekosistem Laut Berau. Dari upaya tersebut terdapat beberapa hal yang mengalami perubahan hasil dari pendampingan ini, yaitu yang pertama berubahnya pola pengambilan ikan hias di laut, yang kedua yaitu berubahnya alat tangkap yang digunakan, yang dimana awalnya menggunakan bahan berbahaya yaitu cyanida menjadi menggunakan jaring penghalang atau barrier net dan serok atau scope net. Yang ketiga yaitu setelah proses penangkapan tersebut kemudian nelayan menggunakan perlakuan ikan pasca penangkapan, yang mana merupakan proses penting dalam perdagangan ikan hias ramah lingkungan, di mana proses penyortiran, pengepakan, dan pemisahan ini dilakukan oleh nelayan dan pengepul ikan hias setelah pendampingan. Hasil tangkapan nelayan kemudian dikumpulkan oleh pengepul yang kemudian diperiksa jumlah dan kualitasnya. Pengepul akan membayar nelayan sesuai harga yang telah disepakati bersama, sesuai harga pasar di tingkat pengepul. Kemudian dilakukan penyortiran, pengepakan, dan pemisahan sebagai kegiatan pasca tangkap. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 yaitu terkait tema 7 mengenai penggunaan potasium sianida pada nelayan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.